Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia, NIM 039222651, merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Profesi Guru, Prajabatan, Universitas Pakuan, Kota Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi materi topik 2, mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Dalam topik bahasan kedua ini menjelaskan mengenai konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Kaya nggak sombong, miskin nggak minder. Rani dan Dani teman satu sekolah. Rani tinggal di perumahan mewah, dan Dani tinggal di kampung sebelah. Pak Joni, ayah Rani, punya banyak perusahaan. Sementara Pak Jaja, ayah Dani, cuma petugas kebersihan. Pada topik bahasan ini, berbicara mengenai status ekonomi sosial. Status ekonomi sosial atau disingkat menjadi SES adalah tinggi rendahnya prestise atau pamor yang dimiliki seseorang yang didasarkan pada kedudukan yang dipegangnya dalam suatu masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan materi, yang dapat menunjukkan status sosial ekonomi yang dimiliki seorang individu tersebut. Jadi, kondisi perekonomian keluarga adalah salah satu unsur penting dalam kelangsungan pendidikan seseorang. Tentu, hal ini penting untuk proses pengajaran dalam kelas karena perbedaan interaksi telah dikaitkan dengan faktor budaya seperti status sosial ekonomi dan etnis dalam kaitannya dengan perkembangan intelektual dan sosial emosional anak-anak dan hasil tugas. Dalam konsep sosiokultural, ada dua konsep utama teori sosiokultural. Yang pertama yaitu konsepnya sebagai alat psikologis. Bahwasanya guru sebagai mentor perlu mengkaji tentang perkembangan dan perilaku peserta didik untuk mengembangkan nilai dan interaksi sosial peserta didik dalam kelompok belajarnya. Yang kedua, konsep sebagai alat mediasi. Dalam kegiatan pembelajaran, anak dibimbing oleh guru atau teman sebaya yang lebih kompeten untuk memahami alat-alat semiotik, yaitu bisa berupa bahasa, tanda, atau lambang. Dua konsep tersebut dijadikan sebagai teori sosiokultural yang paling utama. Mata kuliah ini sangat berkaitan dengan mata kuliah yang lainnya, di antaranya dengan mata kuliah praktik pengalaman lapangan, di mana hubungan materi ini dengan mata kuliah tersebut adalah kita sebagai pendidik dapat mencoba merealisasikan konsep ini dalam pembelajaran di kelas, di mana dengan melihat setiap latar belakang dari setiap peserta didik untuk mengetahui cara mentreatmentnya dengan cara memperhatikan latar belakang dari setiap peserta didik. Yang kedua, hubungan materi ini dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, di mana dengan mempelajari materi ini kita dapat lebih jauh memahami bagaimana karakteristik sesuai dengan latar belakang setiap peserta didik. Dengan melihat sosioekonomi peserta didik, kita akan paham cara menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang ingin dicapai oleh setiap satuan pendidikan. Yang ketiga, materi ini
berhubungan dengan mata kuliah Proyek Kepemimpinan 1, di mana pada materi ini hubungan dengan proyek kepemimpinan adalah dengan adanya pengetahuan kita mengetahui sosioekonomi dari setiap peserta didik, sehingga kita sebagai pendidik dapat mengatur kelas dengan baik dan sesuai dengan latar belakang dari setiap peserta didik yang ada di kelas. Yang terakhir, materi ini berkaitan dengan mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, di mana materi ini sesuai dengan kurikulum merdeka yang sedang kita pelajari, yaitu dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, sehingga materi ini dapat disatukan dan diterapkan di dalam kurikulum dengan cara melihat sosial ekonomi dari setiap peserta didik yang mempengaruhi minat dan bakat peserta didik di kelas, sehingga peserta pendidik dapat mengarahkan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Demikianlah refleksi materi topik bahasan kedua yang menjelaskan mengenai konsep dasar perspektif sosiokultural. Mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Anissa Fauziah, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.